Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada saat ini Rabu 10 Agustus 2022 dengan judul Aku Sadar Akan Pelanggaranku. Ayatnya di dalam Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Pertobatan menyeluruh diperlukan di antara mereka yang mengaku percaya kebenaran, agar mereka mengikuti Yesus dan menaati kehendak Allah, bukan penyerahan yang lahir dari keadaan seperti yang dialami orang Israel yang ketakutan ketika kekuatan yang tak terbatas diungkapkan bagi mereka, tetapi pertobatan yang dalam dan menyentuh hati serta membenci dosa. Mereka yang baru tengah bertobat adalah seperti pohon yang dahannya tergantung pada sisi kebenaran, tetapi yang akarnya tertanam kuat di bumi, menjalar ke tanah tandus dunia. Dengan sia-sia Yesus mencari buah di cabang-cabangnya. Ia tidak menemukan apapun selain daun. Alasan mengapa orang muda dan bahkan mereka yang sudah dewasa begitu mudah dibawa ke dalam pencobaan dan dosa adalah karena mereka tidak mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya sebagaimana mestinya. Kurangnya keteguhan dan kuasa kemauan yang terwujud dalam kehidupan dan karakter adalah hasil dari pengabaian mereka terhadap petunjuk suci firman Tuhan. Untuk menerima bantuan dari Kristus, kita harus menyadari kebutuhan kita. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang diri kita sendiri. Hanya orang yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Hanya ketika kita melihat ketidakberdayaan kita dan meninggalkan semua keyakinan pada diri sendiri, kita harus berpegang pada kekuatan ilahi. Semua pekerjaan baik tergantung pada kekuatan dari luar diri kita sendiri. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang tetap untuk menjangkau hati Tuhan serta mengakui segala dosa dengan sungguh-sungguh dan rendah hati di hadapannya. Bahaya mengelilingi kita dan kita aman hanya jika kita merasakan kelemahan kita dan berpegang teguh dengan keyakinan pada pembebas kita yang perkasa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin penting lewat perenungan kita pada saat ini, bahwa kedapatan bagi umat-umat Tuhan tidak menyadari bahwa kita hidup di dalam pelanggaran. Tetapi pada saat kita menyadarinya dan kita mengakuinya, maka itu adalah langkah dalam pertobatan kita untuk kita akan hidup lebih baik lagi di dalam kebenarannya. Apa yang harus kita lakukan? Maka pekabaran jadi bagian kita saat ini. Hanya orang yang lalai dan tidak peduli terhadap firman Tuhan, hanya orang yang tidak mempelajari kebenarannya firman Tuhan yang akan menjadi sasaran untuk setan. Saudaraku, kesadaran ini yang penting bagi kita sekarang ini, bahwa kita memiliki kekuatan sesungguhnya melalui firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus-Nya memberikan penerangan untuk kita dapat memahaminya. Hanya menjadi kelemahan bagi kita saat sekarang ini. Begitu banyak orang yang mengabaikannya dan tidak memberikan waktu untuk mempelajarinya. Terlalu banyak waktu yang menyita untuk hanya kesenangan dan memikirkan perkara duniawi, sementara kehidupan kekal yang menjadi harapan kita tidak memberikan waktu perhatian yang penuh. Saudaraku, inilah yang harus kita arahkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga, terutama diri kita sendiri. Marilah dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati untuk mencari Tuhan. Semoga Dia menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur untuk segenap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan dalam melewati akan malam istirahat, kami dijaga dan dilindungi. Dengan kami dibangunkan pada saat di pagi hari ini, kami dapat kembali menikmati hari yang baik. Dan kami percaya kasih-Mu yang selalu akan mengiringi kami. Bapa, terima kasih pekabaran firman-Mu menyadarkan kami kembali Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang berdosa yang selalu hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, dalam dosa-dosa yang menjadi kesayangan yang terkadang susah untuk kami meninggalkannya. Tetapi Tuhan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk dapat meninggalkannya. Ya Bapa, biarlah kiranya kami selalu mencari Tuhan, mempelajari firman-Mu ya Bapa,
menyisihkan waktu merenungkan, sehingga itu menjadi kekuatan untuk kami menang di dalam semua tantangan kehidupan ini. Bapa, hari ini hamba menyerahkan umat-umatmu dimanapun berada, dalam kehidupan masing-masing di perkotaan dan di perdesaan, dalam semua aspek pekerjaan yang dilakukan. Bukakanlah tingkap langit tercurah untuk membawa kelimpahan dalam hidup dan keluarga, memberkati anak-anak dalam tubuh kembang mereka. Hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan yang pada saat ini terbaring oleh karena lemah dan keadaan sakit ya Bapa. Biarlah jamahan kuasa-Mu hadir dalam hidup mereka untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan. Juga berdoa bagi anak-anak yatim piatu bersama dengan para janda yang membutuhkan di dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang akan hadir menjadi penolong ya Bapa. Terima kasih untuk segenap berkat-Mu yang akan kami nikmati di sepanjang hari ini. Semoga kami bersukacita dan bersyukur senantiasa. Mengampuni dosa kami Tuhan. Karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.